Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Nurdin Hairudin. Dan pada kali ini saya ingin membagikan sebuah jawaban dari pertanyaan yang masuk melalui Instagram, yang masuk melalui DM Instagram saya, yaitu tentang baiknya yang mana ketika beriklan di Facebook Ads, kemudian memiliki landing page, itu masuk ke WhatsApp langsung atau melalui form. Jadi untuk video kali ini adalah tentang bagusnya langsung WhatsApp atau langsung ke form. Jadi kan biasanya begini teman-teman. Ketika teman-teman beriklan, ketika klik website, masuk ke landing page, nah disitu kan ada tombol ketika order itu ke WhatsApp atau ke form. Nah begitu maksudnya teman-teman. Jadi di sini teman-teman sebetulnya ada dua teknik seperti ini. Kebanyakan orang yang langsung ke WhatsApp gitu ya, direct ke WhatsApp, atau juga ada juga yang mendirect ke form. Nah, masing-masing memiliki plus minus teman-teman. Oke, tapi sebelum saya lanjut, teman-teman pastikan simak sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa untuk like juga video ini supaya saya pun terus bisa semangat membagikan hal-hal positif di channel ini. Oke guys, balik lagi ke permasalahannya. Sesuai dengan pertanyaan tadi, apakah baiknya yang mana antara langsung ke WhatsApp atau ke form ketika ada order dan dipasang di landing page? Oke teman-teman, namun sebelumnya saya akan coba kasih pandangan terkait landing page ini. Jadi teman-teman ketika mendirect ke WhatsApp, itu biasanya tipe-tipe produk yang dia tidak bisa memberikan satu kali penjelasan. Nah contohnya misalkan jualan kesehatan, produk kesehatan gitu ya. Tapi produk kesehatan juga sebetulnya bisa kalau memang definitif misalkan satu produk. Atau mungkin contoh lainnya kayak yang sifatnya berdimensi, kayak misalkan jualan parket gitu ya. Nah kan parket itu dia ada panjang, ada lebar, kemudian ada spesifik jenisnya banyak gitu ya. Nah intinya yang membutuhkan penjelasan lebih itu bagusnya memang direct ke WhatsApp. Jadi langsung KitKat gitu ya, chit chat antara konsumen dengan admin gitu teman-teman. Nah kalau misalkan form itu teman-teman kalau misalkan definitif mungkin hanya satu pilihan atau pilihan warna atau pilihan ukuran gitu ya, itu bisa menggunakan form. Tapi sebetulnya untuk seluruhnya juga seluruh bisnis bisa menggunakan WhatsApp atau menggunakan form. Tapi teman-teman sejauh yang saya alami gitu ya teman-teman, jadi beberapa bulan ke belakang kan banyak sekali yang mengeluhkan terkait lead sampah gitu ya. Jadi lead sampah itu begini teman-teman maksudnya. Jadi yang masuk ke WhatsApp itu banyak, tapi yang closing itu sedikit. Artinya pembeli yang benar-benar jadi itu rendah gitu. Tapi ini juga tidak bisa mempermasalahkan terkait lead sampah atau enggak. Tapi boleh jadi kualitas dari adminnya atau customer service-nya yang belum memadai gitu teman-teman. Tapi seperjalanan saya dulu ketika saya usaha kaos itu teman-teman, biaya cost per resultnya itu bisa sampai Rp3.000 gitu ya. Nah yang masuk itu banyak banget teman-teman, bahkan sempat menjual itu sebulan bisa sampai 1.500 piece gitu ya, dengan anggaran yang sangat ringan. Nah tapi kemudian teman-teman beranjak bulan ke bulan, beberapa bulan ke belakang itu hampir 6 bulan ke belakang itu lead yang masuk itu nggak berkualitas gitu. Makanya saya juga sempat mengeluhkan ke beberapa rekan saya nih, kenapa leadnya banyak sekali yang lead sampah gitu. Lead sampah itu lead banyak tapi yang beli dikit gitu ya. Nah jadi teman-teman kekurangan WhatsApp ini yaitu resiko adanya lead sampah itu. Tapi kalau memang settingan iklannya bagus, itu dengan WhatsApp nggak masalah gitu ya. Nah itu biasanya angka biaya per resultnya itu bisa lebih rendah gitu ya dibandingkan dengan event-event yang lain. Kalau yang sepengalaman saya. Nah kemudian ketika menggunakan form, saya kemudian coba menggunakan form, ternyata teman-teman form memang biayanya lebih mahal gitu ya. Kalau perjalanan saya gitu ya, biayanya lebih mahal tapi yang beli itu pasti gitu beli. Jadi
kan begini, kalau misalkan konsumen asli beli maka dia akan mengisi form gitu. Kalau misalkan dia nggak beli atau ragu, itu kalau cuman WhatsApp itu mereka bisa mengklik WhatsApp gitu, kayak gitu langsung masuk ke WhatsApp. Ketika kita chat panjang, kadang ada yang jawab, ada yang respon, atau bahkan nggak jadi beli. Tapi menggunakan form, teman-teman, itu karena mengisi form itu langsung pasti dia beli gitu. Jadi, nah kebetulan saya menggunakan order online gitu ya. Jadi ketika ada klik ke website, kemudian lihat view kontennya, produknya dilihat, kemudian tombol belinya nggak ke WhatsApp. Nah, kemudian mendirect ke form. Nah, kebetulan menggunakan order online gitu ya. Nah, di situ diisi, mereka isi, kemudian mendirect submit, itu masuk ke email. Nah, baru selanjutnya di follow up melalui WhatsApp. Nah, teman-teman semuanya, mungkin teman-teman berpikir, nih jadi bagusnya mana, WhatsApp atau ke form? Nah, teman-teman balik lagi ke teman-teman semuanya. Kalau misalnya teman-teman ingin mengejar tingkat closingnya yang tinggi, maksudnya begini, jadi tidak CLBK gitu, maksudnya chat lama beli kagak. Kalau misalnya teman-teman berharap itu, maka saya menyarankan menggunakan form gitu. Jadi menggunakan form akan lebih nyaman, dan itu akan mengurangi angka sampah, lead sampah gitu ya, atau mungkin mengurangi angka CLBK gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin masuk mengejar memang yang dia senang dengan WhatsApp, senang dengan CS, misalkan siap untuk menangani chit chat dan siap dengan resiko CLBK itu, maka teman-teman dipersilakan menggunakan WhatsApp. Tapi sejauh ini mau WhatsApp mau form, teman-teman sendiri yang merasakan, teman-teman sendiri yang tahu bagaimana ketika menggunakan WhatsApp atau menggunakan form. Intinya sih jumlah closing, teman-teman. Jadi acuannya adalah closing. Kalau misalkan dengan WhatsApp closingnya tinggi, kenapa harus menggunakan form gitu ya? Karena apalagi kalau formnya berbayar gitu ya. Nah, kalau misalkan ketika teman-teman mencoba WhatsApp, mencoba form, kemudian ketika mencoba form, mencoba WhatsApp, yang dirasa misalkan A gitu ya, kemudian nyobain nih form gitu, oh ternyata yang dirasa lebih bagus. Nah, kenapa enggak menggunakan form? Tapi misalkan begini, ketika teman-teman menggunakan WhatsApp langsung, itu hasilnya bagus. Nah, ketika form ternyata kurang bagus. Nah, udah aja menggunakan WhatsApp gitu, teman-teman. Jadi kembali ke pertanyaan, bagusnya menggunakan direct WhatsApp atau ke direct form. Jadi itu teman-teman sendiri yang ngerasain bagusnya WhatsApp atau form gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, semenjak seperjalanan ini, WhatsApp ada kelebihan, form ada kelebihan gitu, dan masing-masing ada kekurangannya juga. Tapi untuk saya pribadi saat ini lebih nyaman menggunakan form, karena itu dia untuk menghindari CLBK, untuk mengurangi kerja customer service gitu ya. Jadi dan angka closingnya pun lebih pasti kalau menurut saya ya. Dan teman-teman mungkin akan berbeda gitu ya. Itu silahkan teman-teman sendiri yang ngerasain, yang memilih. Tapi buat saya cobalah gitu ya, coba direct WhatsApp atau direct form. Oke teman-teman, itu saja, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya terkait persoalan yang tadi. Dan jangan sungkan buat teman-teman yang ingin konsultasi terkait iklannya teman-teman, silahkan DM Instagram saya di @nurdinhoirudin. Dan jangan lupa untuk klik like video ini jika memang video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya saya pun tetap semangat. Dan mohon doanya channel ini terus berkembang dan saya bisa terus konsisten untuk membagikan ilmu-ilmu yang mungkin saya punya gitu ya. Jadi kalau yang nggak saya punya, yang gimana saya mau bagiin gitu ya. Dan saya nggak mau membagikan hal yang nggak saya lakukan atau nggak saya alami. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.